Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Ikhwan fiddin wa akhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di sore hari yang penuh dengan keberkahan ini dalam rangka untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu mempelajari agama Islam sesuai yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Dan alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita tentang amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kepada yang ma'ruf, yang baik, dan mencegah dari perbuatan mungkar. Dan kita merujuk pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, man ra'a minkumul munkaron falyughayyir biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa zalika atful iman. Dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, man ra'a minkumul munkaron, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, falyughayyir biyadihi, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi, kalau dia tidak mampu merubah dengan tangannya, maka dia harus merubah dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbihi, kalau dia tidak mampu merubah dengan lisannya, maka hendaklah dia merubah dengan hatinya, mengingkari dengan hatinya. Wa zalika atful iman, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Ya, kemarin pertemuan yang lalu sudah kita bahas ya tentang hadis ini, dan ada beberapa catatan dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ada beberapa yang harus dipertimbangkan dan yang harus diperhatikan agar ketika kita melakukan amar ma'ruf itu tidak menimbulkan kemudaratan yang besar. Dan yang pertama yang harus kita perhatikan, prinsip yang harus kita pegang. Sabarkan terus, insyaallah. Jazakallahu khair.
Yang pertama, sebelum kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, kita harus berpikir dulu. Lebih besar maslahatnya atau lebih besar mudaratnya. Contohnya gimana kemarin? Ketika kita mencegah seseorang atau perkumpulan orang yang melakukan kemaksiatan seperti berjudi atau dan lainnya lah. Kalau kita mampu mencegahnya, kita lakukan. Tapi kalau kita mencegah malah menimbulkan kemudaratan untuk kita, maka lebih baik kita tinggalkan dulu. Kita ingkari dengan hati. Karena ini adalah ketika kita mempertimbangkan masalah dan mudarat, ini adalah kaidah yang sangat penting ya, dalam syariat secara umum. Mempertimbangkan masalah dan mudarat itu adalah kaidah yang sangat penting. Kak, udah hidup ya? Agak ini. Bismillah. Jika mafsadat atau mudarat yang ditimbulkan ketika kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu lebih besar, maka haram bagi kita untuk melakukannya. Jadi nggak boleh. Karena mudaratnya untuk diri kita lebih besar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ahtadikum." Wahai orang-orang yang beriman, perhatikanlah dirimu. Orang yang sesat tidak akan membahayakanmu jika kamu mendapatkan petunjuk. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau pernah berkata, jika mengingkari kemungkaran menimbulkan sesuatu yang lebih mungkar dan dibenci oleh Allah dan Rasulnya, maka itu tidak boleh dilakukan. Sekalipun Allah membenci pelaku kemungkaran dan mengutuknya. Ini perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Oleh sebab itu, perlu kita pahami dan kita perhatikan 4 tingkatan kemungkaran dalam bernahi mungkar. Ini tingkatan ya, kalau kita mampu melakukan nahi mungkar, mengingkari kemungkaran. Yang pertama, hilangnya kemungkaran secara total dan digantikan oleh kebaikan. Nah, kalau bisa melakukan ini, maka ini tingkatan yang paling utama. Ada orang main judi nih, kita ambil contohnya satu aja ya, judi misalnya. Perkumpulan orang main judi. Kalau kita bisa merubahnya ya, dan menjadikan mereka itu lebih baik, maka ini yang lebih utama, yang paling utama. Tingkatan yang kedua, digantikan oleh berkurangnya kemungkaran ya, sekalipun tidak tuntas secara keseluruhan. Ya mungkin dia 1 atau 2 hari berhenti melakukan kemungkaran. Ya alhamdulillah ya, masih ada kebaikannya. Itu tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga, digantikan oleh kemungkaran yang serupa. Yang tadinya judi online jadi judi offline. Nah, ini sama aja. Kemudian yang keempat, digantikan oleh kemungkaran yang lebih besar.
Nah, ini yang lebih parah ini. Nah, pada tingkatan yang pertama dan yang kedua, itu kita disyariatkan untuk melakukan nahi mungkar. Kalau kita bisa merubah. Tetapi tingkatan ketiga, ya, itu butuh ijtihad. Butuh pendapat dulu. Sedangkan yang keempat, itu hukumnya haram. Daripada kemungkaran itu digantikan dengan kemungkaran yang lain yang lebih besar. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Yang perlu kita perhatikan, ya, atau prinsip yang harus kita pegang ketika kita hendak melakukan nahi mungkar, ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Orang yang hendak melakukannya, ya, itu harus berkarakter harus memiliki karakter, ya. Karakternya apa? Yang pertama, dia harus berilmu. Yang kedua, dia harus lemah lembut dan santun. Apa perbedaan sopan sama santun apa? Ada yang tahu nggak? Ini dua kata yang digandengkan, ya. Anda juga kurang paham. Tapi santun ini dua kata yang berbeda, ya. Santun ini mungkin lebih ke apa ya? Lembut, ya. Mungkin seperti itu. Ini karakter yang harus dipegang untuk orang yang mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dia harus berilmu, lemah lembut, dan penyantun. Kemudian yang ketiga, dia harus bersabar. Orang ini harus sabar. Kalau dia mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dia tidak sabar, wah ini repot. Ini repot. Ini nggak boleh serampangan, ya, ketika melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Misal kita mau memerintahkan orang sholat, tapi dia sendiri tidak sholat. Ini gimana ini? Seorang ayah nyuruh anaknya sholat, tapi dia sendiri tidak sholat. Kira-kira nyuruh sholatnya bagus nggak? Bagus. Tapi kurang pas. Karena apa? Bapaknya tidak sholat. Jadi dia harus berilmu dulu. Kemudian ketika melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ya dia harus dengan cara yang lemah lembut. Karena banyak, ya, banyak orang-orang yang mendapatkan hidayah itu karena bagusnya akhlak kita. Contoh apa? Ada orang-orang nongkrong di pos ronda misalnya, di pos kamling, di pos ronda, ya. Kalau kita mau ke masjid melewati dia, ucapkan salam. Karena sunnahnya kan gitu. Yang sedikit mengucapkan kepada yang banyak. Kita melewati mereka, ucapkan salam. Tapi Ustaz tidak tahu Ustaz dia tuh muslim apa bukan, ya, karena kita tinggal di lingkungan orang-orang Islam, ya, kita berhusnuzon dia muslim. Kita mau berangkat ke masjid, kita ucapkan salam, assalamualaikum, assalamualaikum mas, ya, nggak apa-apa, ya, nggak berdosa gitu. Justru ini ini juga tidak menurunkan wibawa kita ketika kita mengucapkan salam. Nah, yang repot ini sekarang ini, ikhwah, teman-teman yang sudah ngaji, yang sudah kenal kajian, itu hanya salam kepada mereka yang sama-sama sudah ngaji. Tapi ketemu yang kenal, ya, kenal, tapi dia nggak sepengajian, nggak ada jenggotnya misalnya, celananya masih isbal, nggak mau ngucap salam. Ini ada yang model kayak gini. Tapi kalau ketemu teman yang sepengajian, wah, sejarak 20 meter udah teriak, assalamualaikum. Padahal
Di antara hak sesama muslim itu mengucapkan salam. Ini contoh. Ikhwan fi din azanillahu wa iyyakum. Di antara karakter orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu berilmu. Karena apa? Amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah ibadah yang sangat mulia. Seperti yang kita ketahui bahwasanya ibadah itu tidak akan diterima apabila dia tidak ikhlas. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin suatu ibadah itu disebut dengan amal sholih kalau dia tidak berilmu. Paham ya? Tadi amar ma'ruf nahi mungkar ini termasuk ibadah. Ibadah itu harus ikhlas. Kalau dia tidak ibadah, ya, tidak mungkin ikhlas kalau dia tidak berilmu. Yang namanya ibadah itu butuh ilmu. Puasa itu butuh ilmu. Apalagi bayar zakat butuh ilmu. Sholat butuh ilmu. Semuanya butuh ilmu. Oleh sebab itu orang yang melakukan ibadah tanpa ilmu, mudarat yang dia timbulkan itu lebih besar daripada maslahatnya. Contohnya apa? Berdakwah. Dakwah ini ibadah yang sangat agung, ya. Ibadah yang sangat besar. Tapi kalau dia tidak didasari dengan ilmu, hanya mengandalkan retorika yang bagus, maka kerusakan yang dia timbulkan itu lebih besar daripada kebaikan yang didapatkan. Jamaahnya orang awam semua. Kalau dai-nya tidak berilmu, ya jamaahnya ngangguk-ngangguk aja. Sholat sunnah, ba'diyah subuh dilakukan 4 rakaat. Oh, jamaahnya, oh iya bener juga ya, bagus juga kalau kayak gitu. Wah, ini kurang pas sih, wah. Ini kurang pas. Bismillah. Kemudian di antara karakteristik orang yang boleh melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, orangnya itu harus lemah lembut dan santun. Orangnya harus lemah lembut dan santun. Karena apa? Segala sesuatu apabila dilakukan dengan lemah lembut, maka akan bertambah indah dan bertambah baik. Ini segala sesuatu. Kalau kita melakukannya dengan lemah lembut, ya dengan santun, ngobrol sama orang dengan lemah lembut, tidak menggunakan bahasa-bahasa yang menyakitkan hatinya, ya ini akan bertambah baik. Begitu juga dengan kita yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Ngajak orang sholat tapi dipukul pakai sajadah. Karena ini banyak ikhwah ya. Banyak terjadi di masjid-masjid, apalagi sholat maghrib. Pernah nggak ketemu tuh? Ini apa pengurus masjidnya, apa marbotnya, ini kurang tahu juga. Ketika kita mampir di tempat ketika sholat maghrib, ya anak-anak biasa ya. Anak-anak lari ketika sholat. Ini ada pengurus masjid yang ngejar, pukul pakai sajadah. Takut nggak kira-kira anak-anaknya? Sebatas takut, tapi dia tidak menghargai orang ini. Ya besoknya apakah dia akan tertib? Enggak, pasti akan ngulang lagi. Tapi coba kalau sebelum sholat itu diatur dulu. Yuk anak-anak sini, yuk anak-anak dibariskan dulu, ya diajari. Ya namanya anak-anak nggak tahu, belum duduk di majelis ilmu, apalagi yang sekolah umum. Bukan di SD Islam. Mungkin mereka nggak belajar, ya kita kasih uzur. Ini nasihat juga untuk teman-teman yang menjadi pengurus masjid. Nggak apa-apa, antum sholatnya diakhirkan. Orang sholat jamaah, kita terakhir dulu. Kita amankan anak-anak agar tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar. Kita nanti sholat jamaah sendiri sama yang lain, ya.
sambil kita atur anak-anak. Nah, ini yang disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Atur anak-anaknya dengan apa ya? Dengan bahasa yang baik, bahasa anak-anak. Tapi kalau anak-anaknya dipukul pakai sejadah, anak-anaknya diancam, ya dia akan takut, ikhwah. Ini karakter yang harus dipegang oleh orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nabi Muhammad SAW beliau pernah bersabda, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanuhu wa la yanzi'u min syai'in illa syanihi." Nabi Muhammad SAW beliau pernah bersabda, sesungguhnya tidaklah lemah lembut pada sesuatu kecuali akan menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali akan membuatnya jelek. Pasti ada kejelekan kalau orang itu tidak lemah lembut. Wallahu a'lam bishawab. Dan Nabi Muhammad SAW juga bersabda, sesungguhnya Allah itu maha penyantun. Dia menyukai sifat penyantun yang lemah lembut dalam segala urusan, dan memberikan dalam lemah lembut apa yang tidak diberikan dalam kekerasan, dan apa yang tidak diberikan dalam selainnya. Allah aja itu zat yang maha lemah lembut, ikhwah. Apalagi kita sebagai makhluknya. Tidak ada alasan untuk kita berlaku kasar. Kecuali ketika Allah dan Rasulnya dihinakan. Wajib bagi kita untuk marah. Itu salah satu sifat orang yang mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian orangnya harus bersabar. Orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dia harus bersabar. Karena sudah sunatullah. Sunatullah orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, orang yang mengajak pada kebenaran dan kebaikan, pasti dia menghadapi cobaan. Ini sudah hukum alam, sudah sunatullah. Ketika kita mengajak pada kebaikan, kita menyampaikan kebenaran, kita akan dibenci, kita akan dicaci maki. Ini sunatullah. Dan orang yang menyampaikan, yang mengajak kepada kesesatan, itu pasti ada pengikutnya. Ini ada ya. Setiap generasi itu pasti ada orang yang mengajak pada kesesatan, yang jelas-jelas nyata kesesatannya. Pasti ada orang yang mengikutinya. Wallahu alam. Apa alasannya? Kita nggak tahu. Ada yang bicara sama semut, bicara sama nabi. Ya. Ini jelas kesesatan yang nyata. Tapi pengikutnya banyak nggak? Banyak. Itulah yang disebut dengan sunatullah. Kecuali yang Allah rahmati. Ada orang yang bisa berjumpa dengan Nabi dalam keadaan sadar. Logika kita aja nggak nyampe ke sana. Tapi masih banyak yang mengikuti. Banyak ya, banyak ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk bersabar menghadapi segala
cobaan dan masalah secara umum. Biasanya semakin kita ngaji, semakin juga banyak cobaan. Jadi namanya masalah itu ya kawan, masalah itu tidak akan selesai. Selesai yang ini pasti ada masalah yang lain. Pasti ada masalah yang lain. Ya namanya kita hidup di dunia ya harus sabar. Kita mengajak orang pada kebenaran, ada pembencinya itu wajar ya. Sekelas Nabi Muhammad SAW itu banyak pembencinya. Dikatain apa? Penyair, dikatain dukun, dikatain orang yang mabuk. Ini sekelas Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, yang perlu kita perhatikan atau prinsip yang kita pegang ketika kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ada syarat yang harus atau syarat perbuatan yang wajib diingkari. Karena tidak semua kemungkaran ikhwan, tidak semua kemungkaran dan kesalahan itu wajib diingkari, kecuali perbuatan dan kemungkaran yang memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama, perbuatan tersebut benar. Perbuatan tersebut benar-benar suatu kemungkaran, kecil atau besar, maka ini wajib bagi kita untuk mengingkarinya. Maksudnya apa? Yang namanya nahi mungkar itu tidak harus dengan perkara yang besar, tapi perkara yang kecil juga kita harus bernahi mungkar. Contohnya apa? Ada anak kecil melakukan suatu kemaksiatan, ya wajib bagi kita untuk mengingkarinya, wajib bagi kita untuk mencegahnya. Atau orang gila yang melakukan pelecehan misalnya, ya wajib bagi kita untuk mencegah. Anak kecil minum khamar, anak kecil usia SD minum khamar, minum minuman keras. Masa kita mau liatin aja, ketawa kita? Enggak seperti itu. Tapi wajib bagi kita untuk mengingkarinya. Orang gila melakukan zina, ini tidak boleh. Atau perempuan gila melakukan zina, wajib bagi kita untuk mencegahnya. Walaupun itu tidak disebut maksiat ya untuk orang gila, karena orang gila ini nggak punya akal, tertutup akalnya. Tapi wajib bagi kita untuk mencegahnya. Karena apa? Mudarat yang ditimbulkan itu akan lebih besar. Kemudian yang kedua ya, kemungkaran tersebut masih ada. Maksudnya apa? Kemungkaran tersebut betul ada ketika seseorang bernahi mungkar. Kalau kita melihat orang yang melakukan maksiat ya, dan kita mampu mencegahnya ya, dengan lisan kita, tapi besoknya dia ngulang lagi, itu urusan dia sama Allah. Tugas kita hanya menyampaikan nih kok. Harus dinasihati dulu. Inilah hikmahnya dalam agama Islam. Walaupun itu maksiat yang besar, maksiat yang bisa mengeluarkan dia dari Islam, nggak boleh langsung kita memvonis, wah kamu udah murtad, wah kamu udah kafir, kamu musyrikin. Ada beberapa tingkatan dulu sebagai kita seorang muslim. Ya mungkin dia belum tahu bahwa yang dia lakukan ini maksiat. Wajib bagi kita untuk menasehatinya. Mas, nggak boleh mas nyembah pohon mas.
Oh iya ya, oh saya nggak tahu mas selama ini. Ya, uzur bagi dia. Dia benar-benar tidak tahu. Dan jangan nggak sebar-sebarkan. Maksiatnya jangan disebar-sebarkan. Karena Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi kesalahan seorang muslim, maka Allah akan tutupi dosa-dosanya atau kesalahannya di dunia dan di akhirat. Kalau kita suka buka-buka aib orang, Allah akan tampakkan aib kita. Allah akan tampakkan. Contohnya gimana? Ketika orang minum khamar. Orang minum khamar. Sampai dia mabuk. Ya nggak boleh kita nasihati ketika dia mabuk. Gimana kira-kira ngobrol sama orang mabuk? Sama orang setengah sadar. Biarkan dia dulu sampai dia sadar, baru kita nasihati. Walaupun maksiat itu jelas di depan kita. Bisa dipahami ya? Kemudian yang ketiga, ya, kemungkaran tersebut nyata tanpa dimata-matai. Maksudnya, ya, tidak boleh memata-matai suatu kemungkaran yang tidak jelas untuk diingkari, atau kita mencari-cari kesalahan. Wah ini orang ini suka maksiat nih. Yuk kita ikutin dia yuk. Siapa tahu dia benar-benar melakukan maksiatan, nanti kita foto. Kita kasih tahu ke ustadz. Wah ini nggak boleh ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon, inna ba'dadh-dhonni ism. Wa la tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayitan fakarihtumuh. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim." Perhatikan ya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari kalian itu berprasangka, kecurigaan. Karena sebagian dari berprasangka itu adalah ismun atau dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan. Dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Apakah kalian suka di antara kalian itu memakan bangkai saudaranya yang sudah mati? Bayangkan nih, makan bangkai binatang pun kita nggak mau. Tapi ini apakah kalian suka makan bangkai saudara kalian sendiri? Allah tanya bukan berarti Allah tidak tahu. Apakah kalian suka? Yaitu orang yang suka menggunjing, suka menggibah, suka mencari-cari kesalahan. Dia sudah dapat kesalahan saudaranya, dia sebarkan jadi bahan pembicaraan. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dan yang terakhir, kemungkaran tersebut sesuatu yang disepakati, bukan sesuatu yang diperselisihkan. Kalau dia melakukan kemaksiatan yang itu bersifat khilafiyah, maka tidak boleh bagi yang melihat untuk mengingkarinya. Karena ini masih diperselisihkan. Ini orang ini melakukan maksiat nggak? Tapi kalau dia jelas-jelas tidak sholat nih misalnya. Wah ini sudah disepakati bahwa orang yang tidak sholat itu berdosa. Ada orang yang makan buaya misalnya.
wah ini makan buaya. Ya kita nggak berilmu ya. Ada ulama yang membolehkan, ada ulama yang tidak. Ada ulama yang membolehkan, ada ulama yang tidak membolehkan. Inilah yang disebut dengan khilafiyah. Wallahu a'lam bishawab ya. Mungkin hanya itu dapat saya sampaikan ya, karena ada suatu hal. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kami akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.